Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Jadi sesuai yang saya janjikan dan banyak sekali ditanyakan di Ask Me Wednesday selama berminggu-minggu, akhirnya saya akan membahas tentang sabun glove ya. Jadi yang pertama ya, tentu saja kita ada sabun glove Fat Glove Cleanser ya di tangan kiri saya ini yang nanti saya akan memberitahukan cara penggunaannya juga. Dan di tangan kanan saya itu adalah alternatif yang sudah diuji banyak dan di internet juga katanya ini bisa alternatif sebagai sabun glove, yaitu sabun baby ya, sabun bayi ya. Saya di sini memilih merek Cousins Baby ya. Kenapa? Karena lebih murah daripada Sweet Salts ya. Jadi asumsi saya kalau setelah saya menggunakan si Cousins Baby ini, glove saya itu selamat ya. Kalau kamu pakai Sweet Salts yang lebih mahal, pasti lebih selamat glove kamu. Karena beda harganya goceng sekitar segitu gitu ya. Minimal di Indomaret di Medan harganya segitu ya. Nah, jadi yang di sini saya pilih itu, saya ketika pertama kali membeli sabun bayi. Jadi ini pertama kali saya beli sabun bayi ya. Dikira bapak-bapak untuk mandiin anak ya. Anaknya nih si anak nih. Nah, jadi di situ saya kaget rupanya ada yang hair dan body wash. Jadi anak itu ada shampoo yang khusus shampoo gitu ya. Tapi ada juga sabun yang juga bisa merangkap jadi shampoo ya. Nah, yang saya beli ini itu adalah varian yang hair dan body wash ya. Mana tahu untuk sobat-sobat kiper yang masih SSB yang jelas belum punya anak ya, nanti bakal heran sabun bayi nanti yang mana ya gitu. Kecarian. Nah, ini jadi saya menggunakan yang hair and body wash yang artinya bisa merangkap jadi sabun dan juga shampoo ya untuk sabun bayi ya. Saya tidak akan bahas terlalu lanjut ya mengenai si sabun bayi ini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke Glove Fat Cleanser. Nah, sifat Glove Fat Cleanser ini saya sudah menggunakan untuk X Apollo ya. Jadi saya baru menggunakan glove ini, saya hanya menggunakan sabun ini sekali untuk X Apollo, dan di situ memang saya sangat puas dengan hasilnya ya. Buat sobat-sobat kiper yang sudah pernah menggunakan kontak latex berwarna putih, itu pasti tahu setelah dipakai sekitar sebulan ke 2 bulan, itu pasti warna hitamnya itu sudah seperti seakan-akan tidak bisa tertolong ya. Jadi kayak udah dicuci kayak gimana pun, diperas, direndam, itu warna putih itu sulit kembali. Nah, ini saya berikan contoh glove kontak latex GK Pro Camo Range yang sudah lama saya nggak gunakan ya, tapi tetap saya rawat dengan baik ya, tetap saya mandikan sekitar sebulanan sekali gitu ya, dan masih dalam kondisi yang bagus ya. Namun seperti yang kita bisa lihat, lateksnya ini sudah tidak berwarna putih sempurna ya. Jadi di video kali ini saya akan menggunakan yang tangan kiri ini, saya akan cuci dengan Fat Glove Cleanser, dan yang di tangan kanan ini akan saya cuci dengan si Cousins Baby ya, seperti demikian, sabun bayi ya. Saya nggak disponsori Cousins ya untuk video ini, dan juga tidak disponsori Fat ya. Jadi ini bakal perbandingannya fair ya. Dan di sini nanti akan ada dua aspek yang akan kita nilai ya. Yang pertama itu tentu saja ada di seberapa bersih hasilnya ya, nanti bakal saya tampilkan before dan afternya. Dan yang kedua itu adalah apakah masih tetap lengket atau tidak. Kira-kira seperti itu. Apakah akan ada perubahan tekstur atau grip di glove setelah dicuci ya. Dan tentu saja itu nanti bakal ada fakta bahwa glove ini bakal dalam kondisi basah ya. Jadi tentu saja ketika saya mengecek apakah ada perubahan atau tidak, itu dalam kondisi basah ya. Jadi perlu diperhatikan, kalau dalam kondisi kering bisa saja sama ya, dan bisa saja berbeda ya. Dan tentu saja nggak ada jaminan juga setelah saya menggunakan 4 kali apakah hasilnya bakal tetap konsisten atau jangan-jangan glove kamu sudah tergrogoti lateksnya. Itu saya tidak bisa uji coba, namun seiring dengan berjalannya waktu saya pasti akan share informasinya di Ask Me Wednesday atau ketika sobat kiper menanyakan langsung kepada saya via DM seperti demikian ya. Nah, itu jadi faktor-faktornya ya, dan langsung saja kita bakal mulai ya. Cara menggunakan si Glove Fat Cleanser ini cukup menarik ya. Jadi dari panduan di belakangnya ya, Fat Glove Cleanser ini merekomendasikan adalah ini bukan ditaruh di dalam air ya, lalu dikobok-kobok gitu dan kamu rendam glove kamu, tidak. Namun kamu langsung oleskan di lateksnya ya. Kamu oleskan di lateksnya, lalu kamu bilas, lalu kamu remas-remas ya. Itu rekomendasinya di si keterangannya ini. Dan untuk menjaga supaya tetap fair, saya juga akan melakukan metode yang sama untuk si Cousins Baby ini ya. Jadi kalau ada kerusakan latex ya artinya sayonara atau sampai jumpa ke si GK Pro Camo Range ini ya. Ini glove yang
mau nggak mau saya siap korbankan untuk uji coba ini ya, meskipun tentu saja saya berharap tidak akan ada hal buruk yang terjadi ke glove ini ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. Saya akan tampilkan di layar, ini adalah kondisi GK Pro Camo Range sebelum dicuci. Dan inilah tampilan GK Pro Camo Range setelah dicuci dengan Fat Glove Cleanser. Dan ini adalah penampilan GK Pro Camo Range kontak latex ya setelah dicuci dengan menggunakan sabun bayi. Nah, jadi tadi Sobat Keeper sudah bisa melihat ya video before dan after untuk kedua sabun ini ya. Dan kesimpulannya saya itu adalah sebenarnya Fat Glove Cleanser itu memberikan performance pencucian yang lebih baik daripada si sabun bayi ya. Jadi dalam aspek kebersihan pemenangnya itu adalah Fat Glove Cleanser ya. Jadi meskipun tampaknya ada sedikit perubahan ya kebersihan ya kalau misalnya kamu menggunakan Cousins Baby atau sabun bayi ya, namun tidak seefektif jika kamu menggunakan glove cleanser ya, yang jadi buat sobat-sobat keeper yang memang senang sama latex putih dan habis itu mau ngejaganya dengan sangat baik, mau tetap tampil kinclong ya, tampaknya Fat Glove Cleanser ya atau pilihan dari brand lain ya, ada Glove Glue yang lebih mahal 300.000 di Jogja Keeper, itu tampaknya jadi hal atau perlengkapan wajib yang Sobat Keeper mesti miliki ya, supaya menjaga kebersihan dari latex dari Sobat Keeper ya. Si sabun bayi itu bisa menjadi opsi alternatif ya, terbukti berhasil membersihkan lebih baik ya. Jadi sekedar informasi aja ya, sebelum kita uji coba dengan menggunakan sabun ini ya, kedua glove ini sudah saya cuci dulu dan sudah saya keringkan ya, dengan hanya menggunakan air. Jadi saya cuci hanya dengan menggunakan air ya, lalu saya keringkan. Jadi ketika Sobat Keeper tadi menyaksikan video glove ini di awal, itu sebenarnya mereka sudah dalam kondisi tercuci hanya dengan air ya. Dan di sini Sobat Keeper bisa lihat efek dari si Fat Cleanser ya. Perlu diperhatikan juga efek pembersihannya ini masih belum maksimal. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan air panas dalam sesi pembersihan ini. Jadi kedua glove ini saya cuci dengan menggunakan air dingin ya. Jadi jika Sobat Keeper menggunakan air panas ya tentu saja ekspektasinya itu glove akan lebih bersih ya, begitu. Dari segi kelicinan, kedua glove ini memiliki profil licin atau grip yang setelah saya cuci, saya tidak bisa membedakan keduanya ya. Jadi dalam artian kedua glove ini saya tidak bisa dengan hanya memegang saja saya tahu bahwa oh yang ini jadinya keset, ini jadi lebih keset, ini jadi lebih licin. Tidak ya, keduanya sama aja, yang berarti dalam jangka pendek minimal ya, sabun bayi itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk membersihkan meskipun efeknya itu tidak sebesar sifat glove cleanser ya. Nah, jika Sobat Keeper bertanya, Bang, kok misalnya saya pakai deterjen gimana Bang? Bang, kok saya misalnya pakai sunlight gimana Bang? Bang, kok saya misalnya menggunakan sampo seperti apa Bang? Jawabannya adalah sebaiknya jangan. Kenapa? Karena surfaktan atau senyawa kimia yang digunakan untuk mengangkat kotoran ya di sabun, shampoo, deterjen dan di pembersih piring ya, Mama Lemon, Sunlight seperti demikian, itu lebih keras daripada yang ada di sabun bayi dan yang ada di Fat Glove dan ada yang di Glove Cleanser seperti demikian ya. Jadi saya sangat tidak pernah merekomendasikan kamu mencuci dengan menggunakan hal-hal tersebut ya, deterjen, sabun, shampoo ya, pembersih piring, pencuci piring gitu ya. Saya tidak merekomendasikan. Kalau mau menggunakan sabun bayi itu silakan saja ya. Namun dari apa yang terlihat dari video ini, Sobat Keeper juga sudah bisa melihat bahwa efeknya tidak terlalu besar seperti demikian ya. Untuk yang paling bersih tentu saja menggunakan glove cleanser. Namun, yang kita lihat, meskipun menggunakan glove cleanser hasilnya itu meskipun berubah, namun terbatas ya. Dalam artian ya kita kadang harus move on dan harus bisa menerima fakta bahwa meskipun kita udah rawat sebaik mungkin pun ya, tapi yang namanya sempurna balik putih seperti semula, ya, seperti bersih, seperti baru, itu terkadang hal yang mustahil ya, seperti demikian ya. Pagi ini glove-nya saya masih ingat dulu pernah saya gunakan main di lapangan yang sangat berlumpur ketika hujannya, jadinya
apa ya, mungkin lumpur dan kotorannya itu sudah mengendap di dalam ya, di dalam si lateks. Karena pori-pori dari si kontak lateks itu memang sangat rawan dimasuki oleh debu ya, seperti demikian. Oke, saya rasa itu saja konten saya untuk hari ini. Semoga Sobat Kiper bisa menentukan pilihan tentang bagaimana Sobat Kiper akan mencuci glove dari Sobat Kiper ya. Salam olahraga, sampai jumpa Sobat Kiper semua.